Halo, selamat sore. Kali ini saya ada di kediaman salah satu tokoh yang belakangan ini menyedot perhatian panggung politik tanah air. Tokoh ini muda, kemudian ganteng, hobinya olahraga dan jadi pemimpin partai politik dalam usia muda. Kita pengen tahu sebetulnya bagaimana keseharian tokoh ini bersama dengan keluarganya ngabuburit menjelang berbuka puasa. Ayo ikuti saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anissa sudah menerima CNN di kediamannya. Dengan senang hati. Ayo silahkan kita Apa masuk kabar yuk. Mbak? Baik, Mbak Baik. sehat? Alhamdulillah kita udah Alhamdulillah. swab, kita Oke. udah vaksin, Oke. kita udah jaga prokes, pakai Oke. masker. Saya mau minta sama. ini ya Mbak ya. Ini silakan hand Oke, sanitizer. hand sanitizer dulu. Ini salah Biar satu tetap iya. prokes kita semua Iya, ya. harus prokes dan jaga jarak. Oke, Pakai masker Mas pasti ya. Ahaya di mana Mbak? Nah, dia tuh belum siap. Masih olahraga karena kan menjelang buka gini biasanya ngabuburitnya olahraga. Waduh, kuat ya Mbak ya. Kuat karena Kuat kan udah ya. mepet-mepet buka nih. Jadi Iya. kalau aus pun udah hampir buka gitu. Oke. Yuk kita ke sana yuk. Oke, kita lihat sama-sama yuk Mbak. Nah, di sini biasanya Mas Agus latihan biasa tiap hari. Nah, kalau nggak ada Mbak Nana nih pakai musik kenceng banget. Oh, Kali ini karena Mbak Nana nggak pakai musik. Aduh, Mas, terima kasih. Halo, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mas? Agak keringetan Oh, kan dia habis keringetan olahraga. ya? Itu Sehat sampai- apa kabar? Alhamdulillah. Sorry saya pakai ini ya, masker Pakai dulu masker, ya. ya. Habis ya. olahraga nih, Kayaknya ngos-ngosan banget, Mas. lumayan. Iya, nih Lumayan. tadi kita udah disapa ataupun disambut sama Mbak Anissa di depan. Katanya Mas Ahaya suka olahraga menjelang berbuka puasa gitu ya. Iya, Kalau saya tempatnya lihat, di sinilah, sederhana aja kita iya, saya pikir olahraganya. olahraganya cuman ringan-ringan aja. Ternyata agak berat sekali ya, Mas. Sebetulnya cukup ringan sih untuk segi beratnya ya. Oke. Tapi repetisinya aja yang kita lakukan. Oh, Jadi oke. Ini lumayan setiap juga. hari ya, Mas ya? Setiap hari olahraga? Enggak tiap hari. Oke. Tapi saya usahakan dalam seminggu ada olahraganya. Jadi Jadi harus tetap seimbang antara kerja, istirahat, olahraga. Oke, jadi aktivitasnya selain olahraga, terus kemudian mungkin tetap mimpin rapat di kantor DPP, Iya, apa pasti. Mas selama Ramadan ini? Ya sebetulnya saya dan istri juga Aira, anak kami yang berusia 12 tahun, berusaha untuk selalu bisa mendapatkan nilai-nilai dalam ibadah puasa. Contohnya melatih kesabaran, semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tapi juga peduli terhadap sesama. Ya. Nah tentu kegiatan sehari-hari ya biasa, kita beribadah, sahur bareng, buka puasa bareng, tapi selebihnya saya masih menjalankan aktivitas rutin karena harus memimpin Partai Demokrat dan juga menyapa masyarakat di berbagai daerah. Ini kayaknya ngos-ngosan banget ya Mbak. Ini kayaknya agak Abis ini, berat. abis Sebentar keringetan lagi pakai kita ini. buka Mas, tenang. Ini ada kolam renang yang biasanya suka berenang, Mbak Anissa juga suka berenang bareng sama kakak Aira. Iya, suka rame-rame. Paling sering sih anakku sama suamiku. Iya. Aku Oke. kadang-kadang ikut. Jadi semenjak COVID, Mbak Nana, susah kita biasanya kan ke gym. Iya. Nge-gym, kalau Anissa biasanya yoga, pilates, Iya. begitu-begitu. Tapi sejak COVID serba terbatas, akhirnya kita memindahkan semuanya di rumah. Oke, Jadi semua ya stay at home angkat-angkat ya. beban, berenang. Tapi yang kita lagi senang itu sebetulnya trekking. Oh, trekking. Jadi keluar kota, cari gunung, alam, terus jalan trekking. Sama berarti kayak saya. Trekking iya? udah kemana aja? Ayo Saya udah bareng ke dong, beberapa tempat. Tapi kalau saya lihat tadi ada udah siap mobilnya. Terus tadi teman-teman dari Demokrat juga bilang, oh kita nih bisa dalam 5 hari 3 gunung yang Iya, iya. daki. Waduh, kalau Betul. itu udah trekking profesional itu. Bareng para kader ya. Iya. Jadi bareng-bareng kader, saya punya komunitas baru namanya Overlanding Indonesia. Oke. Jadi kita jalan trip dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya kita cari daerah pegunungan yang sejuk udaranya, kabutnya masih tebal, pokoknya serba indah. Nah disitulah kita camping Oke. sambil berdiskusi. Setelah itu pagi-paginya biasa kita jalan. Oke, Mbak Anissa Trekking ikut gitu. juga ya Mbak? Iya, kadang-kadang kalau trekking saya jalan tapi nggak yang ikut nginep ya. Kalau Iya. anak nggak bisa ikut, nih Mas Agus sama kader lah. Karena sambil konsolidasi, sambil Iya. kerja, Iya. sambil juga ya santai gitu dengan kader. Jadi suasananya dibawa sama Mas Agus tuh lebih casual. Kalau gitu. Anissa lebih seringnya sepedaan. Sepeda, Oh, Mas. sepeda ya saya sering Iya. lihat tuh di Instagramnya Mbak Anissa. Kayaknya sepedaan terus ya Mbak ya. Sepedaannya Seru sampai juga. ke Sentul, sampai ke puncak gitu nggak Mbak? Sepedanya kalau misalnya kita lagi keluar kota itu keliling Jawa, aku bawa sepeda. Jadi nanti sepedahan sama kader-kader Demokrat yang di daerah tersebut Oke, gitu. seru Jadi sambil banget ya. sambil wisata, sambil juga kita olahraga gitu. Oke, sambil wisata
sambil olahraga. mempromosikan kearifan lokal. Iya. Itu Sambil juga tujuan mempromosikan kita. kearifan lokal. Nah, tips bugar ala Mas AHY selama bulan Ramadan ini pasti milenial-milenial yang juga nonton yang selama masa pandemi ini mungkin cuma bisa olahraga di dalam rumah. Nah, tips bugarnya ala Mas AHY selama bulan Ramadan ini apa, Mas? Coba. Kalau saya selalu punya prinsip Mbak Nana untuk menyeimbangkan kehidupan dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Oke. Jadi sebisa mungkin waktu kita bekerja, waktu kita istirahat, dan waktu kita berolahraga itu diatur dengan baik. Dan beribadah. Tentu beribadah di atas segalanya. Iya. Apalagi di bulan puasa kita perbanyak ibadah. Asupan makanan juga harus diperhatikan. Iya. Jadi walaupun kadang-kala ada yang makannya kayaknya banyak, tapi sebetulnya belum tentu memenuhi aspek gizi yang pas gitu. Atau sebaliknya, merasa makannya sedikit tapi juga jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Oke. Saya sama istri juga saling mengingatkan jangan Iya. sampai kita termasuk yang Kolesterol punya tinggi, ya. kolesterol atau yang lain-lain begitu. Tapi intinya sederhana aja sebetulnya. Memulai itu memang agak susah, memulai olahraga apalagi saat kita lagi puasa. Ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau dilakukan dengan baik, sore hari lah paling bagus sebelum buka puasa. Oke, ya itu tadi tips dari Mas AHY, tips bugar selama Ramadan. Ini milenial-milenial bisa menerapkan. Tapi saya juga pengen berkeliling. Ini rumahnya asri banget, rumahnya Mbak Anissa dan juga Mas AHY. Banyak tanaman, saya pengen lihat koleksi tanamannya Mbak Anissa sama Mas AHY ya Mas ya. Boleh ya Mas? Boleh, tapi saya boleh ganti baju dulu Boleh ya. banget, Bersih-bersih boleh sebentar, banget, setelah iya. itu saya turun gabung lagi. Oke. Oke, Yuk. yuk. Mbak Anissa, ini saya masuk ke rumahnya Mbak Anissa sama Mas AHY pertama kali. Itu rindang banget, seger banget, banyak banget tanamannya. Nah ini saya sampai lihat kita dikelilingin semua sama tanaman. Ini gimana nih Mbak? Mau jualan apa gimana? Nggak, sebenarnya semenjak pandemi sih, karena nggak kemana-mana kan. Terus rumah tuh kayak masih gersang lah awalnya. Jadi dan sekarang lagi emang lagi in banget ya tanaman ya. Jadi akhirnya coba belajar. Baru kok ini hobi baru dan lagi belajar juga gitu. Oke. Nah pas lagi hari ibu kemarin taunya Mas Agus ngasih kado banyak banget tanaman. Waduh, mana nih kadonya yang mana nih, Mas? ini Coba. salah satunya. Ini namanya apa sih. Mas? Tahu nggak Mas? Kalatea. Yes, betul. Woi, tahu, Calathea lulus Flame ujian. Star. Ini juga Calathea. Ini juga Black warnanya Black beda. Black Oh ini dibeliin ya sama kado hari Mas AHY? ibu, kado hari ibu waktu itu. Oke. Ini Calathea orbifolia gitu. Karena saya senang lihat Anissa rajin banget ngerawat tanaman sampai semuanya diajak ngomong. Oh gitu. Jadi kalau istri bahagia, kita juga bahagia. Makanya nambah-nambah koleksi aja waktu. Suka diledekin sama suami sama anak, ngapain sih mami ngomong sama tanaman gitu. Sedangkan kan mereka tuh makhluk hidup yang kalau kita akan ajak ngobrol, mereka juga akan bisa ngerasain dan akan semakin subur gitu. Tapi diketawain sama Mas Agus. Tapi biasanya ikut bantuin nggak Mas? Biasanya Enggak juga. Enggak juga ya, cuma Ikut ngeliatin aja ngeliatin, ya sama menikmati. ya. Pokoknya kalau lihat dia happy, kita happy juga. Oke. Ini saya tadi lihat ini langsung menjadi perhatian saya nih ketika Iya. masuk pertama ke rumah ini, anggrek putih mengingatkan saya ke sosoknya almarhumah Bu Ani. Beliau kan juga suka tanaman ya Mbak ya. Sangat, sangat. Benar ya, Dan bahwa ini khususnya emang emang sengaja anggrek. khusus. Jadi memang paling suka tanaman. Dan saya waktu masih muda belum begitu ngeh kenapa sih ibu suka banget sama tanaman gitu kan ya. Tapi kesininya setelah saya coba belajar ternyata memang sangat menarik. Salah satu yang paling Memo suka itu adalah anggrek gitu. Nah Memo tuh sering sekali dapat kiriman juga anggrek yang kalau dikirim tuh kalau misalnya ada acara ulang tahun tapi dikirimnya anggrek dan Memo ajarin kalau ini tuh senengnya dikirim anggrek adalah bisa ditanam kembali. Dia bukan bunga potong yang bisa layu. Iya. Jadi saya pun akhirnya Banyak ya di rumah nih ya, saya lihat saya di- tanam, di saya urut, dinding-dinding. dan dia bisa berbunga gitu kan. Jadi sepanjang rumah ini semuanya anggrek. Dan saya bilang ke Mas Agus, ini Memo kalau masih ada pasti bangga sama aku, Iya, bisa meneruskan apa yang disukai sama Memo gitu. Iya, ini memorinya beliau tetap Iya. hidup ya di Iya. anak dan juga cucunya, di tanaman-tanamannya Iya, selalu benar. memberikan kesenangan. Nah, memori yang diingat selalu oleh Mas AHY kalau kita flashback kan beliau ini meninggal pada saat bulan Ramadan juga ya Mas Bulan ya? Ramadan Iya, 2 2019. tahun yang lalu ya Iya, Mas ya. Nih, betul. apa yang kemudian sangat dirindukan di bulan Ramadan ini setelah Memo ini nggak ada, setelah almarhumah Bu Ani itu nggak ada gitu loh Mas? Iya, saya selalu merindukan beliau ya. Semasa hidupnya, setiap bulan Ramadan, selalu yang paling peduli. Pagi-pagi itu, jam 4 lewat 5, pasti telepon kalau saya lagi di luar kota ataupun di tempat tugas. Kalau di rumah udah pasti bangunin, ngetok pintu. Jadi
juga selalu mengingatkan untuk saya terharu Ya, mengingat nggak apa-apa, Mas. Kita beliau juga yang begitu ingat beliau juga. dengan penuh kasih sayangnya selalu mencoba untuk menghadirkan kebahagiaan untuk keluarga kecil kami. Tentu Pak SBY, saya dan adik saya, dengan mantu-mantu, Anissa, Alia, dan juga cucu-cucu. Jadi setiap kami, dimanapun kami berada, beliau selalu yang membawa cahaya kebahagiaan. Jadi ketika beliau wafat, seolah-olah redup. Sesaat kami redup, rumah kami redup, hati kami redup, tapi alhamdulillah dengan bergeraknya waktu kami juga semakin kuat, semakin sabar. Sudah 2 Ramadan kita lalui dan ini adalah masuk ke tahun ketiga 2021. Selalu menginginkan beliau hadir dalam mimpi dan kami mendoakan semoga beliau juga senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya. Oke, kemarin saya juga lihat sempat berziarah ya ke makamnya almarhumah Bu Ani ya sebelum bulan puasa bersama dengan Pak SBY gitu ya, Mas. Iya. Kita menyempatkan sehari sebelum puasa untuk berziarah dan kembali mendoakan yang terbaik untuk beliau. Semoga kita semua juga dapat terus menikmati suasana Ramadan walaupun tanpa kehadiran Ibu Ani. Jadi kalau Ibu masih ada dulu pasti sore-sore gini udah paling sibuk. Oh ya udah mau nyiapin menjelang ya. takjil ya, menjelang buka puasa. belewah, Dan kolak. semua mengakomodasi semua keinginan anak cucunya. Jadi kan macam-macam tuh maunya ya. Iya. Jadi misalnya aku suka bakso, ada bakso. Mas Agus suka kolak, Pasti ada ditanya kolak. Tanya tuh persatu. Ditanya. Bisa mau buka puasa apa gitu semuanya diundangin ke Cikeas gitu Iya, ya. iya, Iya iya. sih, aduh. Iya. Jadi yang Itu repot memori beliau yang- bukan anak-anak. Kita nggak pernah Amin. repot, sampai nggak enak sendiri. Aduh kok Memo sampai repot sekali, tapi memang senang aja. Gitu. Oke, nanti kita mau tanya-tanya apa sih menu favoritnya yang mungkin dulu sering sekali disajikan sama almarhumah Bu Ani dan kemudian resepnya diturunkan sama Mbak Anissa. Nanti kita sama-sama ya Mas ya. Ini udah Iya, mau menjelang iya. buka puasa, kita Oke. pengen lihat dapurnya nih. Yuk. Ini apa namanya? Tapi biasanya jadi seger malah. Manis ini adanya maganidom dan itu. Iya, manis lebih manis. Aduh. Oke. Nah, kita udah ada di meja makannya Mas AHY sama Mbak Anissa, udah mau dijamu buka puasa ini makasih banget. Tapi saya pengen tanya menu sahurnya sama menu buka puasanya emang sebanyak ini ya Mbak ya? Iya sih, ini sederhana sih sebenarnya Mbak Nana, hanya cuman ayam doang, ayam goreng, tempe mendoan, sama telur dadar. Oke. Ini sih all time favorite keluarga Yudhoyono, pecel seperti ini, mungkin karena orang Jawa Timur kali ya. Saya suka sekali pecel. Iya, Bagi bisa tiap saya, hari. Ini salad yang sesungguhnya. Oh, salad versi Indonesia ya Mas ya? Iya, Oke. segar dan Sehat. sehat lah pastinya. Oke. Kalau sahur biasanya menunya apa Mbak? Sama sih, begini-begini aja. Kadang-kadang pengen bikin yang lain lodeh gitu ya, atau rawon, soto. Ya makanan Indonesia Kadang-kadang deh, empal. empal, Tapi kita juga kalau lagi pengen sambal goreng. mie instan ya mie instan juga. Oh, saya pikir Mas AHY sama Mbak Anissa nggak sahur mie instan. Dulu, lihat tuh, harus ada gorengan Oh kalau iya, saya. harus ada gorengan Harus juga. ada gorengan. Bisa dilihat ya. Murah Oke. meriah, tapi Kalau udah nggak dia ada bisa. gorengan kayaknya nggak lengkap buka puasa. Benar yang banget, paling orang penting ini, Indonesia itu harus Mana pakai paling goreng. penting saya harus ada kolak. Oh, oke Kolak. kolak. Sebetulnya satu lagi belewah. Lewah. Kesukaan Aira itu belewah sebetulnya. Oke. Jadi kalau saya senangnya kolak, Aira belewah. Jadi selalu ada selalu ada biasanya. dua-dua. Selalu ada Dua-duanya. setiap hari ya. Tapi kalau misalnya pas Lebaran menunya yang selalu dirindukan dulu almarhumah Bu Ani yang selalu disiapkan buat anak dan cucunya itu apa tuh Mas? Selalu ada ketupat dan opor ayam. Oke. Kemudian sambal goreng ati ampla. Itu Sama selalu berarti ada. ya? Selebihnya ya bisa dikombinasikan, tapi yang wajib itu tadi. Iya, tapi uniknya kalau Memo itu sayurnya itu sayur buah pepaya. Oh gitu. Jadi pepaya muda tuh Pepaya muda. dibikin sayur. Kalau kita kan labu siam ya, Iya, kalau Memo iya. tuh sayur pepaya muda gitu. Itu ada resepnya mungkin yang diturunkan turun-temurun ke Mbak Anissa, ke Mbak Ruby gitu. Iya. Kembali ya. Mirip-mirip sih sebenarnya resepnya sama keluarga saya juga gitu. Tapi yang bunga pepaya itu aku belum pernah bikin sih. Karena kemarin juga baru ngeh pas lebaran 2 lebaran nggak ada Ibu Ani kan, saya tanya ke dapur, ini kok kita bikin sayurnya apa? Ibu biasanya buah pepaya muda. Oh, saya juga baru tahu gitu. Tapi saya belum belajar tuh. Oh, Gitu. oke.
Ya, ini kan kita di bulan Ramadan ini tadi Mas Ahaye tetap bilang bahwa meskipun aktivitasnya dikurangi, tapi Iya. tetap memimpin rapat-rapat di DPP. Iya, Terus iya. tadi Mbak Anissa juga sempat cerita bahwa suka hosting teman-teman DPP ke sini, kalau rapat pun juga di sini gitu ya. Iya. Nah, belakangan ini kan selama 2 bulan pemberitaan media itu isinya semuanya tentang Partai Demokrat, tentang Mas Ahaye. Capek nggak sih Mas? Dan kemudian Mbak Anissa, keluarga besar itu gimana itu memberikan dukungan? Saya kuat, tegar, dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Tentu atas doa dan dukungan penuh dari istri, dari anak, dan juga dari Pak SBY sebagai orang tua. Dan tentunya juga karena saya memiliki keyakinan bahwa apa yang kami perjuangkan itu di atas kebenaran. Kami hanya ingin menjaga kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat. Sekaligus Mbak Nana, kita tahu apa yang terjadi itu sebetulnya juga ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Jadi saya tentunya merasa ini sebuah perjuangan dan misi suci. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan dengan segala dinamikanya, pagi, siang, malam, memang kita kurang tidur, siaga setiap saat. Kalau ditanya capek, ya capek juga. Capek itu bukan hanya fisik tapi juga batin. Tapi saya selalu berdoa dan bersama-sama dengan seluruh kader yang lainnya, mari kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga ketegaran menghadapi ini semua. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa melewati itu. Satu babak penting telah kita lewati, tapi kita tidak boleh lengah. Saya mengatakan bahwa ujian semacam ini bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang berbeda mungkin. Tetapi kita harus tetap siap, itulah mengapa saya selalu berupaya untuk berkeliling ke berbagai daerah untuk terus melakukan konsolidasi, membangun soliditas dengan seluruh kader. Nah setelah ini apa nih Mas? Apakah mau safari Ramadan, keliling? Kalau kemarin kan kita dengar keliling Jawa juga ya, sebelum bulan puasa. Ini apakah akan ada safari Ramadan? Terus nasib kader-kader yang kemarin sempat membelot dalam tanda kutip tuh apakah akan dimaafkan, dibukakan pintu maaf, dirangkul lagi, atau ya udah cukup tahu aja gitu loh Mas? Iya benar-benar. Kemarin saya sebelum masuk bulan suci Ramadan ini berusaha untuk bersilaturahim. Dalam sebulan terakhir itu saya bertemu secara langsung tatap muka dengan para pimpinan dan pengurus utama, para kader di wilayah Jawa. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, terakhir kemarin Yogyakarta, Jawa Tengah, dan terakhir Jawa Timur. Menyenangkan karena konsepnya informal, di alam terbuka dengan konsep overlanding tadi, camping bareng-bareng dan bercerita tentang banyak hal, dan kami bertekad untuk semakin solid dan menuju masa depan yang insya Allah lebih baik. Tapi tentu di bulan puasa ini saya juga berencana, berniat untuk bisa melakukan kunjungan ke berbagai daerah lainnya, termasuk di luar Jawa. Bisa dikatakan safari Ramadan. Walaupun saya juga harus berhati-hati karena situasinya masih pandemi. Betul. Kita tidak ingin menciptakan permasalahan yang tidak diperlukan, termasuk jangan sampai kehadiran kita membuat permasalahan baru terkait dengan COVID. Tapi cukup dinantikan sebetulnya kehadiran saya di berbagai daerah. Tentu mereka berharap bisa bersilaturahim dengan ketua umumnya, sekaligus saya juga ingin sebetulnya menyapa masyarakat, para tokoh di daerah, termasuk tokoh-tokoh agama yang sangat kita muliakan. Kemudian kalau ditanya tadi terkait dengan sejumlah kader yang bisa dikatakan kemarin salah arah lah begitu ya. Tentu dalam semangat bulan suci Ramadan ini patut rasanya kita saling maaf-maafkan. Saya mengatakan sejak awal pintu maaf selalu terbuka karena kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting mau mengakui apa yang telah dilakukannya waktu itu memang telah menyakiti hati dan perasaan dari seluruh kader Partai Demokrat. Tapi kalau ada keinginan tulus untuk memohon maaf kepada kader, kepada kita semua, tentu dengan besar hati kita harus membuka pintu maaf. Tetapi tentu tidak semudah itu kita melupakan apa yang terjadi. Jadi saya sering mengatakan forgive but not forget. Gitu. Betul banget. Tapi saya mengatakan menjaga kedaulatan sekaligus merawat demokrasi itu sama fundamentalnya dengan upaya besar kita untuk keluar dari krisis, termasuk dari tekanan ekonomi. Jadi maksud saya apa yang kami lakukan itu sebetulnya sesuatu yang bisa dikatakan tidak terasa secara fisik, tetapi penting sekali untuk keberlangsungan kita
di masa depan. Oke, amin. Ya semoga semua tantangan dan juga cobaan bisa terlewati dengan baik oleh Partai Demokrat dan juga keluarga besar Yudhoyono. Terima kasih Mas Agus sudah menjamu kami di rumahnya. Kita akan buka puasa karena ini udah azan maghrib. Nanti kita ketemu lagi di rumah tokoh berikutnya. Tetap di Ngabuburit bersama Tokoh. Sampai jumpa.